Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Pak Kristiawan Hindratmoko untuk kesempatan ini di semester genap 2020-2021. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Ekonomi Internasional. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi bagian pendahuluan, materi 1 dan nanti materi 2 mengenai model perekonomian terbuka. Tetapi sebelumnya sebagaimana halnya ini pertemuan pertama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu rencana pembelajaran semester atau RPS-nya, mata kuliah Ekonomi Internasional. Jadi diharapkan dengan mengetahui rencananya ini, RPS-nya ini, mahasiswa bisa lebih memahami ya mata kuliah ini ya. Jadi materi apa saja yang nanti akan dipelajari dalam mata kuliah Ekonomi Internasional. Baik, mata kuliah Ekonomi Internasional bobotnya 3 SKS ini ditempuh atau diambil mahasiswa di semester 6 ya. Kemudian dosen pengampu Dr. Andes Kristiawan Hindratmoko MSI. Nah, panggil saja saya Pak Moko nanti ya. Kemudian deskripsi dan tujuan mata kuliah. Deskripsinya adalah untuk mendalami mata kuliah ini, mahasiswa ini harus sudah menempuh mata kuliah PIE. Jadi mata kuliah Ekonomi Internasional ini prasyaratnya adalah PIE, baik bagian mikro maupun bagian makro. Nah, mata kuliah ini tentunya dulu sudah diambil di semester 1 ya, semester 1 dan semester 2. Ya. Kemudian mata kuliah ini membahas konsep dan teori ya dari ekonomi internasional, seperti teori perdagangan internasional, ada neraca pembayaran internasional, pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri, valuta asing, dan kebijakan perdagangan internasional. Ini gambaran dari atau deskripsi dari mata kuliah ini. Kemudian tujuannya adalah agar mahasiswa mampu memahami inti dan makna dari konsep dan teori secara lugas dan sekaligus menunjukkan keterkaitan antara satu konsep atau teori dengan konsep atau teori yang lainnya. Ya, jadi dalam mempelajari mata kuliah teori ekonomi secara umum atau ekonomi internasional ini pada dasarnya kita melihat keterkaitan antar variabel ya, antar variabel ekonomi makro. Selanjutnya apa saja materi dari mata kuliah ini yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan, yaitu sejumlah 14 tatap muka. Jadi nanti 7 tatap muka, kemudian UTS, kemudian 7 tatap muka lagi, kemudian UAS ya, sebagaimana sudah kita pahami. Jadi materinya ini ada materi nanti pendahuluan, di kesempatan pertama ini pendahuluan, kemudian model perekonomian terbuka, materi 1 dan 2 ini akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian teori perdagangan, nanti ada 3 teori keuntungan absolut, teori perdagangan keuntungan komparatif, dan teori Hexter-Ohlin nanti. Kemudian ada pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Nah, ini nanti disampaikan dalam 7 kali pertemuan ya. 7 kali pertemuan, nanti termasuk nanti di pertemuan ke-7 nanti ada tugas. Kemudian kita UTS, nanti materi selanjutnya setelah UTS dimulai materi neraca pembayaran internasional, kemudian kebijakan perdagangan internasional, valuta asing, dan penentuan nilai tukar. Jadi ada beberapa materi ini nanti disampaikan lebih dari 1 pertemuan nanti. Ya, selanjutnya kita ke
referensi dari mata kuliah ini, buku-buku apa saja yang bisa dibaca atau untuk mendukung pemahaman dari mata kuliah ini, yaitu pertama dari bukunya Budiono, Ekonomi Internasional, di perpustakaan ada, Ekonomi Internasional. Kemudian buku dari Dominic Salvator, juga Ekonomi Internasional. Kemudian bukunya Nopiren dan Sadono Sukirno, ini di perpustakaan semua tersedia. Nah, nanti silahkan luangkan waktu datang ke perpus untuk membaca atau meminjam buku-buku ini, ya, dimanfaatkan ya perpustakaannya. Kemudian bagaimana dengan penilaiannya? Nah, ini penilaiannya, komponennya adalah ada presensi, partisipasi atau keaktifan, tugas atau kuis, kemudian UTS UAS. Jadi meskipun kita saat ini masih dalam masa pandemi, jadi saya harapkan mahasiswa tetap aktif ya, aktif untuk mengikuti perkuliahan. Jadi nanti melalui LMS ini nanti, dan mungkin nanti dimungkinkan juga nanti pakai Google Classroom ya ini. Jadi nanti akan terlihat ini presensi, partisipasi atau keaktifan ini, dan juga tugas atau kuis ya ini. Jadi saya minta perhatian untuk 3 komponen yang pertama ini ya, untuk benar-benar diperhatikan, karena kalau untuk UTS dan UAS otomatis mahasiswa sudah akan hadir, akan mengikuti kalau UTS dan UAS. Jadi untuk komponen 1, 2, 3 tolong untuk benar-benar diperhatikan, karena ini akan membantu dalam proses pemahaman untuk mata perkuliahan ini. Jadi dengan presensi yang mencukupi, partisipasi, keaktifan dan tugas dikerjakan, ini nanti akan membantu mahasiswa untuk memahami materi perkuliahan. Diharapkan demikian. Ya, baiklah, kita lanjut ke bagian pendahuluan ya.